Keinginan Rhoma Irama untuk memboikot aksi goyang maut Inul Daratista yang dianggap mencemari musik dangdut mendapat tanggapan. Jumat sore kemarin, Inul bersama direksi stasiun televisi SCTV mengunjungi Rhoma Irama di studio Soneta di kawasan Depok, Jawa Barat untuk menyampaikan permintaan maaf. Memang seminggu ini Rhoma Irama sibuk melontarkan kecamannya terhadap goyangan Inul saat beraksi di atas panggung dan juga terhadap penyanyi dangdut lain yang memiliki goyangan sejenis ini. Dari kampung ke kampung mungkin akan lebih nikmat rasanya mungkin, atau mungkin banyak sekali show-show yang saya dapatkan di sini sampai bulan-bulan berikutnya masih bisa saya jalankan tanpa harus memakai lagu-lagu banyak pencipta. Di sini saya tidak ada masalah. Kalaupun memang dari pihak semua stasiun TV tidak menghendaki saya, ya saya tetap bernyanyi walaupun tanpa masuk di televisi. Heboh beredarnya kepingan VCD porno yang menampilkan artis kembali muncul. Kabarnya kini ada kepingan VCD yang berisi adegan ranjang antara Adjie Massaid dan Bella Saphira. Berita ini tentu saja menarik mengingat sebelum Adjie menikah dengan penyanyi Reza Artamevia, ia memang pernah menjalin hubungan asmara dengan Bella Saphira. Menanggapi hal itu, Adjie Massaid yang ditemui cek dan dicek saat Reza sedang mengadakan konser musik di tenis indoor Senayan, Jakarta Rabu lalu, menolak untuk berkomentar. Namun istrinya Reza Artamevia berkenan mewakili sang suami untuk memberikan komentar sehubungan adanya isu beredarnya VCD adegan ranjang antara suaminya dengan Bella Saphira. Terus terang, perasaan saya tidak berubah sama sekali. Perasaan saya juga santai aja. Kita nggak pernah lihat dan saya pokoknya nggak mempengaruhi sama sekali gitu. Bagaimana tanggapan Reza tentang kabar VCD adegan ranjang Adjie dengan Bella Saphira itu telah beredar di masyarakat? So what? Gitu. Adjie memang punya hubungan, tapi dia punya saya. Dia suami saya, dia ayah dari anak-anak saya. We are a very happy family gitu. Dan apapun di luar, mau ada apa kek, mau ada poster Adjie telanjang di luaran, semua juga tidak akan merubah apa yang ada di diri saya. Kalau menurut Reza isu tersebut tidak benar, lalu apakah ia melihat ada pihak yang dengan sengaja ingin menghancurkan rumah tangganya dengan Adjie? Kayaknya banyak ya, dari awal saya menikah juga. Saya nikah baru kedengeran orang, oh Reza Adjie mau nikah, orang banyak yang bilang, oh perkawinannya tidak akan lama, oh mereka tidak akan ini, tidak akan itu. Tapi apa yang terjadi? Gitu. Saya cuma punya satu keyakinan, bahwa saya menikah dengan Adjie atas restu orang tua saya, di mana restu orang tua itu adalah restu dari Allah. Saya merasakan bahagia sekali hidup saya. Saya tidak peduli sama sekali apapun yang ada di luar, karena yang paling tahu keluarga saya adalah saya sendiri. Yang paling tahu Adjie adalah Tuhan dan kita yang paling dekat sama dia. Sementara itu, cek dan dicek menghubungi Bella Saphira untuk meminta konfirmasi mengenai isu VCD adegan ranjangnya dengan Adjie Massaid. Itu semua satu kebohongan besar, nggak ada benarnya dan ya nggak ada. Jadi saya sebenarnya juga bingung kenapa saya harus ngomong, kenapa saya harus klarifikasi. Siapapun manusianya, kalau kita dengar sesuatu berita pertama kali nyampe ke kuping kita, itu udah pasti shock sedikit pasti ada gitu, sehingga kita mengira-ngira, mereka-reka apa yang pernah saya buat, apa yang pernah saya lakukan kan gitu. Tapi itu kan hanya sesaat saja gitu, pada saat kita pertama kali kena berita itu gitu. Tapi setelah kita mulai sadar dan kita sudah bisa menguasai diri gitu, kalau memang nggak ada apa yang harus dikhawatirkan gitu, memang nggak ada kok. Apakah benar selama menjalin hubungan asmara dengan Adjie, Bella pernah merekam hubungan intimnya dengan Adjie ke dalam sebuah video? Rasanya nggak sampai begitu ya gitu, karena saya sama dia juga nggak lama-lama banget kan gitu loh. Sebenarnya ada yang aneh buat saya gitu, hubungan saya dengan Adjie itu kan udah lama ya gitu, lagi pula kayaknya nggak harus sampai begini banget gitu loh peristiwanya, itu yang bikin saya bingung gitu. Kalau memang ada VCD adegan ranjangnya dengan Adjie Massaid telah beredar, apakah Bella akan melakukan upaya hukum? Tidak mungkin ada VCD-nya, itu aja dulu, tidak mungkin ada gitu loh. Kalau memang ada rekayasa gambar ya itu berarti kan ada buktinya ya, kenapa enggak gitu, pastilah orang-orang seperti itu tuh udah harus masuk penjara aja deh gitu. Lagi pula ya,
ngapain juga sih gitu, maksudnya kenapa nggak videonya dia sendiri aja gitu. Aduh, ini sampai sekarang masih bikin saya bingung gitu, saya nggak ngerti gitu mau, kita mau upaya hukum tapi kalau kita tahu siapa yang mengerjakannya kan gitu. Kalau kita nggak tahu, kita mau hukum siapa? Keinginan Rhoma Irama untuk memboikot aksi goyang maut Inul Daratista yang dianggap mencemari musik dangdut mendapat tanggapan. Jumat sore kemarin, Inul bersama direksi stasiun televisi SCTV mengunjungi Rhoma Irama di studio Soneta di kawasan Depok, Jawa Barat untuk menyampaikan permintaan maaf. Memang seminggu ini Rhoma Irama sibuk melontarkan kecamannya terhadap goyangan Inul saat beraksi di atas panggung dan juga terhadap penyanyi dangdut lain yang memiliki goyangan sejenis Inul. Senin lalu Rhoma menyampaikan kecamannya terhadap Inul itu melalui sejumlah media. Dan pada hari Kamisnya, Rhoma melanjutkannya dengan aksi pemboikotan terhadap Inul dengan menggalang puluhan artis serta musisi dangdut. Pemboikotan yang dilakukan berbentuk melarang seluruh musisi, penyanyi serta pencipta lagu dangdut untuk berkolaborasi dengan Inul dan pedangdut lainnya. Dan sehari setelah pernyataan Rhoma Irama itu, stasiun televisi TPI pun langsung membatalkan penampilan Inul di salah satu acara yang seharusnya disiarkan pada hari Kamis kemarin. Untuk tidak memperkeruh keadaan ini, akhirnya penyanyi dangdut asal kota Pasuruan, Jawa Timur itu berinisiatif untuk melakukan pembicaraan dengan Rhoma Irama. Dalam pertemuan itu, Inul didampingi beberapa direksi stasiun SCTV yang memproduksi acara Duet Maut di mana Inul tampil sebagai bintangnya. Seperti diketahui, selain mengecam Inul, Rhoma Irama juga menulis surat teguran kepada pihak SCTV untuk menghentikan acara Duet Maut. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyampaikan permintaan maaf Inul secara langsung kepada Rhoma Irama dan mencari jalan keluar bagaimana Inul bisa tetap eksis di belantika musik dangdut Indonesia. Lalu apa hasil pembicaraan yang dicapai dari pertemuan itu? Terima kasih sekali kepada beliau yang saya hormati, Bapak Haji Rhoma Irama, yang telah memberi kesempatan saya dan telah memberi peluang bagi saya untuk lebih maju, khususnya dalam berpenampilan. Mungkin apa yang menjadi seharusnya tampilan yang bagus, dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tampil lebih bagus, lebih indah, dan bisa dinikmati oleh khalayak, tidak sensual dan tidak erotis. tidak seksual dan tidak erotis seperti harapan Indonesia. Kalau saya marah, kami marah, kita marah, ini karena sensualitas dan erotisme Inul yang begitu dikembangkan. Nah ternyata saya berani katakan sekarang, Inul ini cuma sekedar alat. Inul ini dieksploiter untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan sensualitas dan erotisme yang memang dia miliki selama ini. Saya bisa membuktikan ini. Nah jadi, dan Inul alhamdulillah telah menyadari ini. Dan untuk selanjutnya bahwa sekarang setelah Inul menyadari itu dan dia bertekad untuk kembali bersama-sama Soneta Group dan seluruh teman-teman dangdut membina bangsa ini, memberikan hiburan yang sehat untuk membina moralitas bangsa dan untuk membina citra dangdut menjadi musik yang positif, konstruktif, memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa, maka saya Rhoma Irama atas nama seniman dangdut seluruh Indonesia merangkul Inul dan kita akan sama-sama berjalan bergandengan tangan untuk membina bangsa, membina musik dangdut yang lebih baik. Dengan pertemuan ini apakah sudah berarti ada perdamaian antara Inul dengan Rhoma? Iya, orang yang minta maaf, orang yang tobat harus kita terima. Setelah ini apakah Inul masih akan tetap tampil dengan goyang mautnya? Insya Allah nanti bisa dilihat Mbak penampilan saya Mbak. Belum dirumuskan. Kita lihat, kita kan lagi berunding sama manajemen juga Mbak. Jadi saya tidak bisa memutuskan ini karena saya tadi sudah berunding dengan beliau juga. Mbak Inul sendiri gimana Mbak? Saya tidak ada masalah dalam hal ini. Jika Rhoma melarang Inul untuk tampil dengan goyang mautnya, penampilan seperti apa yang diharapkan Rhoma dari Inul? Bukankah goyang ngebor merupakan gaya khas Inul yang sulit dihilangkan? Iya, artinya sensualitas dan erotisme. Yang saya katakan semua orang tahu. Pada saat dia goyang itu dia tahu mana yang dia untuk membangun selera rendah, mana yang untuk artistik, dia tahu. Oleh karena itu nggak perlu batasan, dia sendiri tahu. Nggak ada yang orang nggak tahu ini goyang
maksiat ini goyang positif nggak tahu, semua tahu. Lalu apakah ada rencana kalau mereka akan tampil bareng? Why not? Emang kita seniman nih, kenapa tidak? Gitu kan.